Selamat siang PLNers dan Electrician, senang sekali siang ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast PLN. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia selalu. Hari ini dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, kita kedatangan dua tamu istimewa, para pelaku industri, para penggerak roda ekonomi, yaitu Bapak Haryo Aziz Maulana dan Bapak Ismail Mandri. Ya PLNers dan Electrician, Bapak Aziz ini adalah Direktur Jenderal dan Purchasing PT Indonesia Toray Synthetics atau kita sebut ITS. Sebuah perusahaan bagian dari grup Toray dari Jepang yang beroperasi di Kota Tangerang. PT ITS ini juga menjadi pionir dalam memproduksi serat sintetis di Indonesia. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang Pak Dermawan. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak. Wah, senang sekali Pak kita atas kehadiran Pak Aziz ini luar biasa Pak. Ini sambil kita berbincang-bincang ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aziz. Nah ini satu lagi Bapak Ismail, Direktur Operasional PT di Master Steel Manufacturing, perusahaan pengolahan baja yang terletak di Pulau Gadung. Selain itu, Pak Ismail juga merupakan Wakil Ketua ISIA, Indonesian Iron and Steel Industry Association. Selamat siang Pak Ismail, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Darmawan. Wah, senang sekali Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah Pak, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, terima Nah, kasih. ini kehormatan Pak, ini sambil kita berbincang-bincang. Nah, kali ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa yaitu pandemi COVID-19. Nah ini kita ingin mendengar juga dampaknya terhadap industri di lapangan. Nah ini Pak Aziz, Pak Ismail, ini bagaimana Pak aktivitas Pak dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Monggo Pak Aziz. Ya, tetap Pak, kalau memang perlu ya tetap kita lakukan, namun tentu dengan memperhatikan protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, kalau di kami Pak, di industri baja, kebetulan sejak COVID-19 ini melanda negeri kita, itu mendapat prioritas untuk bisa berproduksi Pak. Oleh sebab itu, kami tetap berproduksi sejak COVID ini terjadi, namun tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan juga untuk kantor kami juga kita mengurangi Pak jumlah daripada karyawan yang hadir itu sebesar 50%. Alhamdulillah sampai saat ini kami tetap menjaga hal tersebut Pak. Kira-kira begitu Pak Dar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi betul Pak, ini Pak, protokol COVID itu adalah nomor satu. Memang kita tidak boleh takut berlebihan, tetapi tidak boleh disepelekan. Begitu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Nah ini ngomong-ngomong Pak, di tengah pandemi COVID yang luar biasa ini, bagaimana Pak bisnis Bapak? Apakah terganggu atau tidak? Nah ini mulai dulu nih dengan Pak Ismail dengan Master Steel nih. Bagaimana kondisinya Pak? Ya Pak, pandemi kali ini memang luar biasa Pak. Dan otomatis aktivitas yang berada di dalam industri kami itu sangat terganggu Pak pada awalnya. Namun kami mencoba untuk mencari upaya untuk supaya tetap bisa kita berproduksi, dan tentu dampak ini sangat besar di tempat kami Pak, karena otomatis konstruksi juga berhenti. Namun dalam hal ini kami berupaya terus bertahan Pak, dengan harapan semoga ini cepat berlalu Pak. Luar biasa Pak, ini kita mendengar sendiri tantangannya luar biasa, tetapi di lain sisi juga kita melihat semangat dari manajemen dan tim dari Master Steel. Apapun tantangannya ini dihadapi. Iya Pak. Insya Allah ini diberi kemudahan ya Pak ya. Amin. Nah ini Pak, bukan hanya Master Steel Pak, tetapi banyak perusahaan, industri dan bisnis juga menghadapi tantangan yang serupa.
Kami juga catat Pak dari PLN pada waktu PSBB itu konsumsi listrik juga turun secara drastis. Walaupun Pak, alhamdulillahirobbilalamin sekarang sudah mulai kembali lagi meskipun belum normal sekali itu. Nah ini bagaimana ini Pak dengan Master Steel nih Pak? Kan operasional terhenti ini, nah bagaimana dengan keringanan-keringanan Pak? Seperti apa Pak Master Steel itu menghadapinya itu? Ya, awalnya listrik juga menjadi masalah buat kami dan sempat beberapa kali operasional kami terhenti Pak. Penjualan juga mengalami kesulitan, pemasukan juga berkurang, sementara kami harus menjalankan kewajiban kami untuk membayar listrik ya, dan ini membuat tentu sakit kepala Pak. Namun kami bersyukur Pak, pemerintah lewat PLN memberikan keringanan Pak yang kami rasakan dalam bentuk stimulus pembebasan rekening minimum Pak. Ini luar biasa sekali Pak. Sedikit banyak pusing kami itu agak berkurang Pak. Bahkan banyak teman-teman di industri kami itu menyampaikan ucapan terima kasih Pak secara tidak langsung kepada kami bahwa PLN lewat stimulus yang diberikan pemerintah itu melaksanakan itu secara baik Pak, dan ini memberikan nafas panjang lagi untuk kami bisa berjuang lebih lanjut Pak. Terima kasih Pak Dar. Alhamdulillahirobbilalamin Pak Ismail. Kami senang juga mendengarnya ini. Jadi ini ternyata seperti obat sakit kepala Pak Ismail yang tadinya agak sedikit pusing, dengan adanya program stimulus ini bebas dari sakit kepala. Nah ini program langsung dari pemerintah nih Pak Ismail, Pak Aziz. Ya. Ini langsung dari Bapak Presiden melihat industri dan bisnis juga ini pelanggan sosial ini sangat terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan biaya beban atau rekening minimum pada 3 kategori pelanggan, yaitu industri, bisnis, dan sosial. Jadi, pelanggan cukup membayar sesuai KWH atau listrik yang digunakan saja. Stimulus ini diberikan selama 6 bulan, mulai dari rekening bulan Juli sampai 2020. Ya, ini sangat membantu sekali Pak, terutama di industri kami. Dan kami berharap mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir Pak. Dan sebenarnya listrik yang merupakan energi utama, tentu kami ingin produksi kami tetap jalan Pak. Kira-kira begitu Pak Dar. Waduh, terima kasih sekali, betul Pak Ismail. Nah ini sekarang kita ke Pak Aziz nih. Bagaimana dengan ITS ini Pak? Dan mungkin juga bisa dikenalkan Pak Aziz, apa itu Indonesia Thoracea Synthetic atau ITS? Ini perusahaan apa Pak? Monggo Pak Aziz. Iya Pak Darmawan, jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, perusahaan kami ini memproduksi serat sintetis. Selain itu juga memproduksi nilon filamenian, polyester staple fiber, dan polyester filamenian. Pusat produksi kami ada di Tangerang Pak. Kami masuk di Indonesia itu sejak Oktober 1971. 49 tahun kami sudah beroperasi di Indonesia Pak. Sejak saat itu pula kami mengembangkan bisnis di Indonesia. Wah sudah lama sekali ya Pak Aziz ya, 49 tahun beroperasi di Indonesia. Ya Pak, bulan depan kami persis setengah abad di Indonesia. Nah ini Pak, kembali lagi Pak Aziz, jadi bagaimana ITS dengan adanya pandemi COVID-19 ini Pak? Ya terganggu sedikit Pak, tapi tidak sampai berhenti operasi. Kami bersyukur produksi kami tetap bisa jalan. Kalau begitu kita bersyukur Pak. Ya. Nah kemarin saya dapat info Pak, bahwa ITS ini bahkan tambah daya
listrik sebesar 35 megavolt ampere atau MVA. Apa betul itu Pak Aziz? Betul Pak Darmawan, kami kemarin melakukan tambah daya. Sebelumnya kami hanya pakai 10,38 MVA dari PLN. Sementara sebagian besar kami pakai pembangkit sendiri. Kami punya PLTU sendiri kapasitasnya 30 megawatt di lokasi produksi, di lokasi operasional kami Pak, di Tangerang. Wah Pak Aziz, jadi ITS pernah punya pembangkit sendiri ya Pak ya? Iya, Apa Pak. tidak repot itu Pak Aziz? Iya Pak, tapi bagaimana lagi? Itu dulu jujur saja kami bangun pembangkit karena dulu PLN belum mampu Pak memenuhi kebutuhan listrik kami. Pasokannya kurang dan tidak andal. Jadi mau tidak mau demi kebutuhan dan operasional kami bangun pembangkit sendiri. Wah iya Pak Aziz, harus diakui dulu memang pasokan daya kita sangat terbatas. Sehingga kami fokus untuk melistriki rumah tangga dulu untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Sementara hari ini berkat program Bapak Presiden untuk membangun infrastruktur kelistrikan, baik itu pembangkit maupun transmisi, pasokan daya kita saat ini sudah cukup, bahkan sedikit berlebih. Jadi kami bisa pastikan Pak Aziz bahwa kami siap memenuhi kebutuhan listrik untuk industri. Nah itu Pak, kami tentu tidak main-main kalau untuk operasional perusahaan. Mesin-mesin yang kami gunakan dalam proses produksi membutuhkan daya listrik yang andal. Kami tidak bisa main-main dalam penyediaan listrik ini. Tentu sebelum beralih ke PLN Pak, kami telah melakukan kajian. Kami melakukan feasibility study. Kami survei ke pelaku-pelaku industri yang menggunakan listrik PLN, khususnya di perusahaan-perusahaan Jepang. Salah satunya kami tanya ke Mitsubishi Chemical Indonesia. Ternyata mereka bilang keandalan listrik PLN untuk tegangan tinggi ini sangat baik. Dari kajian itu akhirnya kami putuskan untuk tambah daya listrik dari PLN, Pak Darmawan. Wah, terima kasih Pak sudah mempercayakan listriknya kepada kami. Kami akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan menjaga, kami tekankan, keandalan listriknya. Nah ini Pak Aziz, untuk pelayanannya bagaimana Pak sekarang? Apakah komunikasinya juga lancar nih Pak? Ya, untuk pelayanan ini juga tentu jadi pertimbangan kami Pak. Kami rasakan sejauh ini layanannya sangat baik. Jika kami punya kendala, kami telah diberikan akun eksekutif, jadi mudah bagi kami. Syukur Pak kalau begitu. Mungkin perlu juga saya sampaikan di bawah kepemimpinan Pak Dirut yang sekarang yaitu Pak Zulkifli Zaini, dengan menangkap aspirasi seluruh pegawai PLN, kita melakukan transformasi PLN, Power Beyond Generation. Salah satunya kami melakukan transformasi dalam penyediaan listrik untuk industri dan bisnis. Dengan kondisi kami hari ini, dengan cadangan daya pembangkit yang cukup di seluruh Indonesia, kami berkomitmen dan siap memenuhi kebutuhan listrik untuk mendukung industri dan bisnis. Oleh karena itu Pak Aziz dan Pak Ismail, kami bertransformasi. Kalau dulu pembangunan kami berbasis pada supply driven Pak, hari ini kami sudah melakukan menggeser itu menjadi demand driven. Kami ingin di mana listrik dibutuhkan, di situ PLN hadir. Kami ingin pelaku industri dan bisnis nyaman, tidak pusing memikirkan listrik seperti tadi Pak Ismail bercerita. Pusingnya bisa hilang Pak. Jadi fokus saja pada bisnisnya. Pembangunan itu kami lakukan, layanan kami tingkatkan, tarif juga kami usaha agar terus terjangkau. Layanan juga kami tingkatkan. Layanan juga kami buat lebih fleksibel agar pas memenuhi kebutuhan setiap konsumen. Ini semua kami lakukan demi memenuhi mandat dari negara yang diberikan kepada kami.
kami ini harus menjadi motor, menjadi roda penggerak perekonomian bangsa. Oh iya Pak, ini terus PLTU yang ada, apa akan tetap dioperasikan ini pertanyaannya? Tentu kami akan nonaktifkan Pak Darmawan. Pakai pembangkit sendiri itu lebih sulit Pak, ribet. Ke depan kami ingin fokus dalam produksi saja. Selain itu Pak, isu lingkungan juga jadi pertimbangan. Mungkin Bapak tahu perusahaan Jepang itu sangat concern terhadap isu lingkungan. Sejak tahun 2018 kami telah menjadi perusahaan dengan kategori proper hijau. Dengan mengalihkan PLTU dengan listrik PLN tentu akan meningkatkan kontribusi kami terhadap budaya ramah lingkungan, baik dalam hal limbah, pembuangan air maupun udara. Wah, keren sekali Pak Aziz. Ya. Betul Pak, dunia internasional ini sudah sangat concern terhadap isu lingkungan. Terkait isu lingkungan ini juga masuk dalam semangat transformasi PLN. Salah satu pilar kami Pak, itu dinamakan green. Nah, dalam penyediaan tenaga listriknya, kami terus berupaya meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Selain membangun pembangkit baru EBT, kami juga melakukan inovasi. Seperti misalnya melakukan pencampuran bahan bakar yang tadinya menggunakan full batu bara, ke depan 5%-nya kita substitusi dengan berbagai bahan bakar yang ramah lingkungan seperti pelet sampah, pelet kayu, atau istilahnya dalam dunia kami adalah co-firing PLTU. Kalau dulu penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan. Sekarang kami coba memanfaatkan lahan-lahan bekas tambang atau waduk untuk dibangun PLTS atau PLTS terapung. Jadi saya rasa semangat kontribusi PT ITS terhadap pelestarian lingkungan ini sejalan dengan semangat green dari PLN. Bukan begitu ya Pak Aziz ya? Transformasi PLN ini luar biasa Pak, betul Pak. Kami sangat senang apabila PLN juga mendorong semangat ramah lingkungan itu. Ya semoga ini Pak Aziz, kita ke depan dapat terus bekerja sama. PLN menyediakan listrik, ITS, ini Pak Aziz, dan Master Steel ini Pak Ismail, menyerap juga memanfaatkan listrik untuk proses produksi perusahaan. Disitulah ekonomi bergerak, menghasilkan dan menyerap tenaga kerja. Betul Pak Darmawan, semoga kehadiran kita semua dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya, semoga pandemi cepat berlalu Pak, dan kita bisa berkolaborasi untuk menggerakkan ekonomi bangsa Pak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wah, nggak kerasa ya Pak kalau ngobrol santai seperti ini. Saya berterima kasih luar biasa nih kepada bapak-bapak yang jauh-jauh dari Pulau Gadung dan juga dari Tangerang ke sini meluangkan waktu, dan saya sudah ditemani ngobrol-ngobrol santai ini dengan Pak Aziz, dengan Pak Ismail nih Pak. Sama-sama Pak Darmawan, saya juga senang bisa diskusi banyak. Nah ini semoga PLN bisa melayani dengan baik ini bapak-bapak semuanya. Kalau ke depan ada yang perlu kami tingkatkan, mohon disampaikan saja ke kami Pak. Kami siap melayani supaya kami bisa terus memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ini kita bisa bertemu dan berbincang-bincang lagi di lain waktu, dan semoga sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Ya electrician dan PLNers, itulah perbincangan saya bersama Pak Ismail, Direktur Operasional PT Master Steel, dan Pak Aziz, Direktur Jenderal dan Purchasing PT ITS. Sampai bertemu kembali, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pak. Aziz, Pak Ismail. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz. Terima kasih.